Ya, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di hari ini Minggu tanggal 6 Maret 2022 kita masuk lagi dalam pembacaan firman Tuhan yang terambil dari Injil Lukas pasal 18 ayatnya yang ke-18 hingga ayat 26. Bunyinya demikian: orang kaya sukar masuk kerajaan Allah. Ada seorang pemimpin bertanya kepada Yesus, katanya, "Guru yang baik, apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayahmu dan ibumu." Kata orang itu, "Semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Mendengar itu, Yesus berkata kepadanya, "Masih tinggal satu hal lagi yang harus kau lakukan. Jualah segala yang kau miliki dan bagi-bagikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Ketika orang itu mendengar perkataan itu, ia menjadi amat sedih, sebab ia sangat kaya. Lalu Yesus memandang dia dan berkata, "Alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Dan mereka yang mendengar itu berkata, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Kata Yesus, "Apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah." Ya, demikian bacaan firman Tuhan yang kita baca di hari ini. Dan saya memberikan tema dari pembacaan ini adalah cinta uang penghambat keselamatan. Ya, minggu lalu kita sudah bahas tentang karakter manusia akhir zaman, yang salah satu poin pertamanya adalah cinta akan uang. Nah, jadi itu karakter manusia akhir zaman. Dan sekarang kita mau melihat bagaimana ketetapan Yesus bahwa orang yang sangat kaya dengan memiliki banyak uang, mereka sukar masuk ke dalam kerajaan Allah. Dari bacaan ini mempertegas kepada kita bahwa pengajaran Kristus Yesus tentang masuk ke dalam kerajaan Allah bukan bergantung kepada kekayaan, ya, tetapi justru percaya pada Yesus Kristus menjadi titik penegasan, titik penentu seseorang masuk ke dalam kerajaan Allah. Saudara yang terkasih, dari bacaan ini kita melihat ada seorang figur, sosok yang berpengaruh. Dia ini adalah seorang pemimpin agama Yahudi, dan dia salah satu anggota daripada tokoh-tokoh agama Yahudi yang pada saat itu memang hidup di dalam kekayaan-kekayaan. Nah, saudara-saudara, di dalam konteks ini betapa Yesus membuka kebenaran bagaimana seseorang ingin masuk ke dalam kerajaan surga. Seorang pemimpin ini dikatakan di situ dia datang menemui Yesus secara pribadi. Ya, kalau boleh kita katakan ini bukan sebuah perdebatan, bukan, tetapi ingin bertanya. Dengan kata lain, bahasa yang kita kenal sekarang, ingin memberikan pandangan, nasihat, apa yang harus saya lakukan, ya Yesus, agar saya bisa memperoleh hidup yang kekal, kata pemimpin agama orang Yahudi ini. Dan ternyata dia bukan sekedar seorang pemimpin, tapi dia sebenarnya seorang yang kaya raya. Dia berasal dari sebuah kota yang bernama Kapernaum, dan di kota Kapernaum ini adalah sebuah kota yang begitu
maju pada zaman Yesus yang letaknya di Galilea, provinsi Galilea. Jadi ini seorang pemimpin agama Yahudi ini, dia masih katakanlah diperhitungkan sebagai seorang pemuda yang memang begitu giat di dalam hal keagamaan dan juga dalam hal ekonomi. Dia begitu sukses. Nah, dia dikatakan sebagai seorang pemimpin agama. Itu berarti bahwa hukum-hukum Tuhan yang dia pernah pelajari, teristimewa dalam hukum Musa, dia telah mengerti dan dia tahu isinya dan juga telah melakukannya. Nah, itulah sebabnya ketika dia bertanya kepada Tuhan Yesus, apa yang aku harus perbuat supaya bisa memperoleh hidup yang kekal? Nah, itu pertanyaan inti daripada seorang pemimpin dan seorang yang kaya raya. Dia sebagai seorang yang sukses di bumi, sudah menjadi seorang pemimpin, juga kaya raya, dan dia masih menginginkan satu lagi, yaitu dia ingin tahu rahasia masuk ke dalam kerajaan surga. Nah, dia tidak menemukan kepada pemimpin agama yang lain. Tentunya karena seorang pemimpin, dia tahu pengetahuan soal rahasia atau pengetahuan tentang kehendak Allah, bagaimana Allah memberikan kehidupan yang berkelanjutan di kekekalan. Namun pengetahuan itu dia tidak mempunyai, dia tidak punya secara tertulis, secara pengajaran kitab Musa tidak ada menjelaskan bahwa seseorang harus melakukan syarat-syarat untuk dapat hidup yang kekal. Hanya melakukan hukum Tuhan saja untuk bisa beroleh berkat di bumi. Itu batasan daripada hukum Musa. Jadi hukum-hukum Musa yang dikatakan jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan bersaksi dusta, hormatilah orang tuamu. Itulah hukum Musa. Dan itu yang membuat manusia diberkati oleh Tuhan di bumi dengan kekayaannya. Itu batasan daripada hukum Musa. Namun hukum Musa tidak memberikan kejelasan tentang bagaimana masuk ke dalam kerajaan surga. Itulah sebabnya pemimpin agama Yahudi ini, dia datang kepada Yesus, ingin mengetahui rahasia apa jalan yang tepat untuk dia bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Saudara, kita harus bahas, kita harus melihat dengan terang benderang bagaimana pertanyaan ini, bagaimana hubungannya dengan sosok seorang pemimpin ini, seorang yang kaya raya ini. Di dalam teks bahasa Yunani, seorang yang disebut pemimpin agama Yahudi yang dalam satu lembaga yang disebut Sanhedrin. Sanhedrin itu adalah sebuah lembaga keagamaan di Israel, yang di situ lembaga ini adalah lembaga yang tertinggi di Israel, yang mengatasi atau mengawasi seluruh perjalanan keagamaan di Israel. Nah, orang-orang yang duduk dalam lembaga Sanhedrin ini adalah orang-orang tentunya yang sudah pandai mengerti hukum Musa. Selain juga mereka menguasai hukum-hukum keagamaan, dan tentunya mereka orang berpendidikan. Selain itu, mereka juga orang yang rajin dalam bekerja. Mereka mampu mengelola ekonomi, sehingga kalau mereka menduduki tingkat peringkat tertinggi dalam dunia ekonomi, layak. Karena mereka mengerti hukum-hukum bagaimana mendapatkan kesuksesan dalam bidang ekonomi. Nah, jadi ilmu mereka kuasai, ilmu agama, ilmu kepemimpinan, ilmu ekonomi mereka kuasai. Jadi tentunya tidak ada kekurangan, tidak ada masalah secara manusiawi di dunia ini bila kita menempatkan mereka dalam ukuran-ukuran manusia. Namun ketika mendengar pengajaran-pengajaran Yesus tentang Injil kerajaan Allah, menyangkut hidup kekal, masuk ke dalam kerajaan surga,
ini mereka belum punyai. Ini yang mereka masih cari. Kenapa Yesus mengajarkan tentang kerajaan Allah, kerajaan surga? Padahal mereka sendiri sudah mengerti tentang hukum Musa, hukum Tuhan. Apa yang masih kurang dalam diri mereka? Nah, sehingga mereka, dan salah satunya ini adalah seorang yang masih muda datang kepada Yesus secara pribadi. Guru yang baik, apakah yang aku harus perbuat? Yang aku harus perbuat lagi supaya aku masuk ke dalam kerajaan surga? Saudara-saudara, jadi pertanyaan ini bukan sebuah ujian teologi, bukan pikiran seorang profesor di bidang teologi, bukan. Seorang di bidang teologi tidak akan mungkin bertanya tentang bagaimana cara masuk surga. Tapi biasanya orang teologi itu selalu berbicara tentang bagaimana memahami tentang Tuhan. Bagaimana memahami tentang kehendak Tuhan atau peraturan-peraturan Tuhan. Itu biasanya lingkungan teologi itu yang dibicarakan oleh orang-orang pandai, orang-orang tokoh-tokoh agama. Tetapi pertanyaan ini bersifat manusiawi, bersifat pribadi, di mana memang manusia pada hakikatnya membutuhkan kerajaan surga. Jadi tentunya kalau pertanyaan ini semua orang bisa lakukan, bukan saja seorang teolog, bukan saja seorang pemimpin, rakyat biasa pun dia bisa ingin bertanya, Yesus, bagaimana caranya supaya aku bisa masuk ke dalam kerajaan surga? Saudara, ini pertanyaan umum. Jadi kalau pertanyaan ini diwakili oleh seorang pemimpin dan seorang yang kaya, ini bukan berarti bahwa ini permasalahan orang kaya, tapi ini permasalahan manusia. Permasalahan manusia mengenai ingin masuk surga. Nah, Yesus menjawab kepada seorang pemimpin agama ini. Dia berkata begini, Yesus menjawab pertanyaannya dan berkata begini. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayahmu dan ibumu. Itu perintah Musa. Dan tentunya si tokoh agama ini menjawab Yesus, aku sudah melakukannya sejak muda. Nah, tentunya secara hukum orang ini sempurna. Tetapi ada satu yang Yesus katakan yang engkau belum sempurna. Yesus katakan begini, masih tinggal satu hal lagi yang harus kau lakukan. Jualah segala yang kau miliki dan bagi-bagikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Itu jawab Yesus. Yesus memberikan sebuah jalan menuju surga. Ialah jualah hartamu dan bagi-bagikanlah kepada orang-orang miskin. Dan kita melihat bagaimana kita mengerti makna kata yang Yesus sampaikan ini. Jualah hartamu. Saudara, menjual harta itu artinya memang betul-betul seluruh kekayaan orang kaya ini harus dijual. Saudara, tentunya orang muda ini dia telah belajar berjerih payah dan mungkin warisan orang tuanya yang dia telah kembangkan usaha sehingga dia menjadi seorang yang kaya. Tiba-tiba ketemu Yesus. Yesus berkata, jualah hartamu dan kemudian bagi-bagikanlah itu kepada orang-orang miskin. Dan ini kita mau melihat jawaban ini jawaban memang yang bukan bersifat rohani, tapi jawaban bersifat praktis, bahwa jual. Jadi betul-betul kekayaan orang kaya ini harus dijual semua. Kalau kita memperhatikan kekayaan orang ini, orang-orang kaya pada zaman Yesus, mereka adalah orang-orang yang mempunyai tanah, ya, mempunyai emas, perak dan uang yang banyak. Nanti kita lihat itu dalam kitab Yakobus pasal 5,
bagaimana orang-orang kaya pada zaman itu, mereka adalah orang-orang yang mempunyai ladang lahan dan uang yang begitu banyak, dan emas dan perak yang begitu berlimpah-limpah. Nanti kita coba lihat, bayangkan, kita baca dulu dalam kitab Yakobus pasal 5 tentang hal ini. Yakobus pasal yang kelima, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-6, bunyinya demikian. Peringatan kepada orang kaya. Jadi sekarang, hai kamu orang-orang kaya, menangislah dan merataplah atas sengsara yang akan menimpa kamu. Kekayaanmu sudah busuk dan pakaianmu telah dimakan ngengat. Emas dan perakmu sudah berkarat, dan karatnya akan menjadi kesaksian terhadap kamu, dan akan memakan dagingmu seperti api. Kamu telah mengumpulkan harta pada hari-hari yang sedang berakhir. Sesungguhnya telah terdengar teriakan besar karena upah yang kamu tahan dari buruh yang telah menuai hasil ladangmu, dan telah sampai ke telinga Tuhan semesta alam keluhan mereka yang menyabit panenmu. Dalam kemewahan kamu telah hidup dan berfoya-foya di bumi. Kamu telah memuaskan hatimu sama seperti pada hari penyembelihan. Kamu telah menghukum, bahkan membunuh orang yang benar, dan ia tidak dapat melawan kamu. Mereka adalah orang-orang pemilik lahan, pemilik karyawan, mereka yang memberi upah kepada orang. Inilah disebut orang-orang kaya yang mempunyai usaha ladang. Dan kalau zaman sekarang tentunya mempunyai pabrik yang besar, yang mempunyai usaha yang berganda-ganda. Ya, ini kita memperhatikan bagaimana melihat konteks orang kaya. Dikatakan, Yesus katakan, jual. Nah, tentunya kalau perkataan ini dipraktikkan, maka pasti orang yang kaya ini dia punya emas, perak dijual semua, tanah dijual semua, perusahaan. Tentunya kalau zaman Yesus itu ada orang lebih banyak mempunyai perusahaan minuman anggur dan kemudian pabrik pengolahan ikan. Ini orang-orang kaya pada zaman Yesus ini, mereka ini orang-orang yang memiliki usaha dalam bidang minuman dan makanan, pengolahan ikan. Nah, kalau itu dijual pabriknya, dan tentunya dia akan menjadi orang biasa, saudara-saudara. Itu rasionalitas seorang kaya ini berpikir seperti itu. Aku akan menjadi seorang yang biasa, yang sudah tidak bisa lagi menjadi pemimpin dan bisa saja tidak dihormati oleh banyak orang. Nah, saudara, jadi kalau kita memperhatikan hal ini, akan membawa dampak kepada pribadi yang mendengar perkataan Yesus. Nah, kalau kita memperhatikan ini, bagaimana membandingkan antara harta yang di bumi dengan harta di sorga. Ini yang perlu dimiliki oleh setiap orang, yang khususnya mereka yang sudah kaya. Jadi Yesus mau ingin memperbandingkan bahwa lihatlah, harta di surga itu jauh lebih besar nilainya daripada harta di bumi. Jadi kalau engkau memberikan kekayaanmu untuk jual dan berikan kepada orang miskin, engkau akan dapat lebih banyak lagi, tapi itu nanti di surga. Nah, orang kaya ini ternyata dia tidak mempunyai model pemikiran masa depan di surga. Dia hanya berpikir dunia kekinian. Kemewahan di dunia sekarang ini jauh lebih diutamakan daripada kekayaan di surga nanti. Jadi ini cara berpikir orang kaya ini. Nanti kita akan melihat kenapa Yesus menyuruh memberikannya, membagi-bagikannya kepada orang miskin. Siapakah orang miskin ini? Miskin di sini dikatakan sebagai dalam bahasa Yunani disebut petokos. Petokos ini siapakah mereka? Orang-orang yang selalu berdoa mengharapkan Tuhan. Orang-orang yang hidup dalam penantian pertolongan Tuhan untuk menolong hidup mereka di dunia ini. Tentunya mereka ini adalah orang-orang percaya, orang-orang yang beribadah, orang-orang yang berdoa, yang memang mereka bekerja, tetapi mereka pun masih kekurangan. Nah, jadi konteks bagaimana Yesus menyuruh menjual hartanya dan memberikan kepada orang-orang ini. Coba perhatikan.
Ini sebuah kasih Allah yang diterangkan bahwa masuk ke dalam kerajaan surga harus melalui jalur kasih Allah. Kasih, memberi, peduli terhadap sesama. Mungkin banyak orang begitu mendisiplinkan diri menjalankan hukum Tuhan. Ya, saya tidak membunuh, saya tidak berzina, saya tidak mencuri, saya tidak bersaksi dusta. Kelihatannya keren, kelihatannya bermoral tinggi, kelihatannya orang yang bermartabat, orang berpendidikan tinggi, sehingga dia tidak melakukan hal-hal yang tidak pantas. Lalu kemudian ternyata masih kurang, belum layak masuk surga kalau belum melakukan perintah Tuhan, perintah Yesus maksudnya. Jadi di sini Yesus mempunyai peranan kepada manusia untuk masuk dalam kerajaan surga, karena Yesus yang memberikan perintah. Jadi tidak melalui jalur yang lain. Jadi dikatakan jual hartamu dan berikan kepada orang miskin, itu perintah. Tetapi apa yang terjadi? Orang kaya ini tidak mau melakukan perintah Yesus. Dianggap mungkin itu sesuatu yang tidak normal, tidak manusiawi. Ya, seolah jeripayanya itu hanya diberikan kepada orang miskin saja. Nah, ini saudara-saudaraku yang terkasih, di dalam memahami perintah Yesus, Yesus mempunyai otoritas di dalam menentukan seseorang masuk surga. Jadi kalau Yesus mengatakan jualkan hartamu dan berikan kepada orang miskin, itu satu-satunya cara. Tidak ada cara lain. Nah, jadi orang-orang yang kaya perlu melakukan hal ini. Bagaimana dengan orang yang tidak kaya atau orang miskin? Apakah harus diperlakukan sama seperti orang kaya? Sebenarnya tidak. Bagaimana mereka bisa harus memberikan kepada orang miskin sedangkan mereka sendiri miskin? Jadi apa kunci yang harus dipakai oleh manusia untuk masuk ke dalam kerajaan surga? Inilah yang berikutnya, yang kedua. Selain jual hartamu, Yesus berkata begini. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Ikut Yesus. Yesus berkata, bukan saja jual hartamu, tapi ikutlah aku. Nah, ini ketentuan dua syarat kepada orang kaya. Tetapi kalau dia orang yang miskin, hanya Yesus tentu berkata, ikutlah aku, maka engkau akan masuk dalam kerajaan surga. Apa itu ikut? Ikut ini diartikan sebagai orang yang menjadi murid Yesus, bukan sekedar berpindah kepercayaan. Dulunya hanya ikut hukum Taurat Musa, sekarang menjadi pengikut Yesus, bukan sekedar pindah. Jadi kalau konteks sekarang ini, bukan saja seseorang yang dulu belum Kristen menjadi Kristen, bukan. Jadi untuk masuk ke dalam kerajaan surga bukanlah menjadi orang Kristen. Keliru saudara-saudara kalau menjadi orang Kristen lalu bilang masuk surga, ya. Saya sampaikan ini sehingga saudara-saudara perlu lebih hati-hati di dalam menafsirkan kekristenan dan menjadi percaya Yesus. Berbeda. Sebab menjadi Kristen semua orang gampang menjalaninya, tetapi menjadi murid Yesus inilah yang tidak gampang. Inilah yang menjadi kesukaran. Dan banyak orang tersandung dan meninggalkan Yesus. Seperti seorang pemuda yang kaya ini, dia meninggalkan Yesus. Dia tidak mau ikut Yesus. Kita lihat, perhatikan. Ini berarti apa? Berarti bahwa uang dan kekayaannya itu yang ada di muka bumi ini, itu bukan penentu manusia masuk dalam kerajaan surga. Makanya saya katakan, cinta uang itu penghambat keselamatan. Maka tinggal kita pilih, kita memilih keselamatan kah ataukah cinta uang. Jadi kalau kita diberikan pilihan, kalau kita orang yang mengerti tentang ajaran Yesus, maka kita pilih ikut Yesus. Sekalipun harta saya jualkan dan bagikan kepada orang miskin, tidak apa-apa. Saya akan masuk surga dan mendapatkan harta lebih daripada yang saya buat di bumi ini. Itu dapatnya nanti di surga. Itulah pengajaran Yesus. Maka kita harus mau mengerti. Sebagai orang-orang yang ingin mau mengerti, ingin masuk surga, perhatikan ajaran Yesus. Kalau engkau kaya, jual hartamu. Juallah, ya.
apa yang kau miliki dan bagikan kau kepada orang miskin. Lalu menjadi murid Yesus. Ini, kalau engkau tidak menjadi murid Yesus, itu pun percuma, sia-sia. Dan di sini ketetapan Yesus, ikutlah aku. Nah, jadi saudaraku, mengikut Yesus inilah yang harus nanti kita perdalam, pelajari. Apa artinya mengikut Yesus? Ya, menjadi murid. Apakah itu menjadi murid? Yaitu orang yang selalu bersekutu siang dan malam dengan Yesus. Apakah bersekutu dengan Yesus? Yaitu hidup dalam kasih, hidup dalam kerendahan hati. Ini nanti kita akan masuk ke dalam ajaran-ajaran Kristus, karakter-karakter Kristus yang harus dimiliki oleh manusia. Nah, jadi saudara, ini adalah sebuah pendahuluan sebenarnya. Kalau mengikuti Yesus, itu masih merupakan sebuah kalimat pendahuluan bagaimana orang masuk ke dalam kerajaan surga. Tetapi nanti kita akan mengerti ikut Yesus itu seperti apa. Itu baru kita masuk dalam pendalamannya. Kita mengerti apa sih yang kita jalani selama kita menjadi murid Yesus. Apa yang harus kita lakukan hari lepas hari sampai kita tiba kepada penghujung di mana kita masuk surga. Ini yang harus kita pelajari. Nah, itulah sebabnya di dalam bagian ini kita akan lebih dahulu melihat bagaimana persyaratannya dulu. Bagaimana apa yang Yesus sampaikan untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Seperti yang sudah kita baca. Bahwa tentunya ikut Yesus. Saudaraku yang terkasih. Di sini kita akan melihat bahwa yang menjadi penegasan di sini bahwa orang di akhir zaman semua terarah kepada kekayaan. Pola pikir manusia akhir zaman sudah terbentuk agar sebuah zaman di zaman modern harus diidentikan dengan kekayaan. Nah, itulah sebabnya banyak orang terjerat. Takut kalau dia miskin. Dia seolah tidak hidup di zaman ini kalau dia seorang yang miskin. Maka kalau kita melihat di mana-mana orang sedang berbondong-bondong mau mencari di mana pusat-pusat kekayaan. Itulah sebabnya kota-kota besar selalu menjadi pusat keramaian manusia. Kota-kota yang penuh dengan industri di situ menjadi pusat pembangunan atau pusat kehidupan manusia yang berkumpul mencari kekayaan. Nah, jadi di sini tema sebenarnya akhir zaman ini sebenarnya bahwa justru di dalam pikiran manusia selalu mengedepankan kekayaan daripada kebenaran. Nah, ini yang mau saya sampaikan sehingga kita harus mau mengerti. Jangan sampai demi kekayaan hidup untuk bersekutu dengan Tuhan itu disampingkan. Jangan sampai kita hidup di zaman ini yang penuh dengan warna kekayaan ini membuat kita lupa berdoa, tidak bisa membaca firman Tuhan, tidak bisa memuji Tuhan. Jangan sampai seperti itu. Karena kalau sudah sampai seperti itu, maka kita akan sukar mengikuti Yesus. Karena di dalam mengikuti Yesus perlu kerendahan hati, perlu pikul salib. Ini semua ini penyangkalan-penyangkalan diri. Dan hanya orang yang miskin yang tidak dipengaruhi oleh uang yang mampu melakukannya. Orang kaya tidak mampu melakukan pikul salib. Orang kaya tidak mampu hidup merendahkan hati. Ini saya sampaikan. Ini pengajaran firman. Firman Tuhan selalu memberikan karakter yang benar. Tidak pernah ada orang kaya itu rendah hati. Tidak pernah. Tidak pernah orang kaya itu ada yang mau sungguh-sungguh hidup di dalam ketulusan. Di dalam ikut menderita seperti Kristus. Menanggung beban. Itulah sebabnya di sini kita perhatikan
kasih semakin berkurang. Karakter manusia akhir zaman, ketika manusia mengejar kekayaan, di dalam dirinya kasih tidak ada. Maka saudara-saudara yang terkasih, kita harus perhatikan penegasan-penegasan Yesus sesungguhnya perlu kita perhatikan. Jangan sampai kehilangan kerajaan surga. Jangan sampai kita mendapatkan banyak kekayaan di dunia ini, tetapi kerajaan surga hilang daripada kita. Karena biasanya kekayaan itu membuat kita jauh dari hadirat Tuhan. Kekayaan itu selalu membawa kita hidup berfoya-foya, hidup menikmati dunia ini sepuas-puasnya. Jadi kita waspada terhadap kekayaan. Kalau kita bekerja, hasilnya kita harus perhitungkan, jangan untuk diri sendiri. Saya sudah mengulanginya kembali. Saya sering mengkhotbahkan demikian, supaya kita selalu waspada dengan kehidupan di dunia ini. Iman itu harus berdiri kokoh dalam diri kita. Iman itu artinya bahwa pandang Tuhan selalu. Pandang Tuhan, pergunakanlah iman dalam hidup ini. Kalau tanpa iman, manusia akan mudah tersesat, mudah mengikuti keinginan duniawi. Dan itulah sebabnya kitab Yakobus pasal 5 dikatakan, orang-orang kaya, mereka pola hidupnya berfoya-foya. Mereka memuaskan kehidupan di dunia ini. Tidak mungkinlah mereka mau merendahkan hati. Tidak mungkinlah mereka mau pikul salib. Nah, jadi kita yang sudah Kristen, kita harus bisa mengukur sejauh mana kekayaan itu kita miliki, dan jangan sampai kekayaan itu membuat keselamatan itu hilang daripada kita. Maka kita mengingat pengejaran Yesus seperti ini, bahwa ikutlah aku, itu adalah kunci untuk kita memperoleh kerajaan surga. Tanpa mengikuti Yesus, engkau tidak bisa masuk dalam kerajaan surga. Maka firman Tuhan ini yang harus kita pegang baik-baik. Jangan kita memakai konsep duniawi. Jangan kita memakai cara-cara berpikir orang duniawi yang mau mengawinkan kekayaan dengan Tuhan. Dia mempunyai kekayaan, dia juga punya Tuhan. Dia juga sebagai pemimpin, semua dia punya. Yesus berkata, tidak bisa mamon dipertemukan dengan Allah. Kekayaan tidak bisa dipertemukan dengan Tuhan. Tuhan, kalau mau pilih Tuhan sendiri. Jualkan kekayaanmu. Kalau mau pilih kekayaan, pilih kekayaan. Tuhan itu menolak, tidak mau dikawinkan dengan kekayaan. Jadi, kalau kita menjadi orang bijak, harus pilih salah satu. Kalau kita mau masuk surga, pilihlah ikut Yesus. Kekayaan, jangan kau pilih. Engkau tetap dipelihara Tuhan, sekalipun engkau hidup sederhana. Engkau tidak akan menjadi orang yang terbuang di zaman ini. Ingatlah, zaman akan datang, di mana kerajaan surga akan tampil, di situ engkau akan masuk. Orang-orang kaya tidak akan masuk ke dalam kerajaan kekal, kerajaan surga. Karena mereka terlebih mencintai kekayaan daripada mencintai Tuhan. Nah, inilah sebabnya dikatakan Yesus, orang kaya sukar masuk kerajaan surga. Itu sudah jelas, sukar. Berarti apa? Berarti kalau diperhitungkan, bukan tidak bisa, tapi sukar itu artinya apa? Bisa kalau dia memang benar-benar menyangkali kekayaan itu. Dia meninggalkan kekayaan itu, lalu ikut Yesus. Nah, inilah yang kita harus perhatikan tentang iman dan kehidupan di dunia ini. Bagaimana iman itu memang murni iman kepada Yesus, tidak bisa dicampurkan dengan yang duniawi. Maka kita beriman, itu berarti kita hanya menggunakan satu konsep saja, ialah Tuhan di dalam hidup kita. Tuhan menguasai hidup kita. Tuhan yang memiliki hidup kita. Kita melayani Dia. Kita menjadi hambanya. Bukan kita melayani kekayaan. Kita tidak mengikuti semua keinginan kekayaan di dunia ini untuk diraih, untuk dimiliki. Tapi kita harus mengisi waktu kita dengan Tuhan. Hidup kita
dengan Tuhan itu jauh lebih banyak daripada dengan kekayaan. Nah, itulah sebabnya kita mau mengerti bagaimana ketetapan Tuhan ini sehingga kita tidak salah. Ini ajaran Kristus, ajaran Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita dan kita akan melihat perjalanan hidup kita penuh dengan iman bahwa kita tetap mengikuti perintah Tuhan Yesus, mengikuti Dia. Tuhan Yesus memberkati kita hari ini. Mari kita mengucap syukur atas firman-Nya, lalu kita akan masuk di dalam perjamuan kudus. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan ini. Kami mengucap syukur Bapa, karena firman-Mu menegaskan kembali kepada kami, di mana kami melihat zaman ini bahwa banyak orang